Terdapat 3 anggota dalam kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri yang akan menjelaskan tentang bubble sort, kemudian Barikna Binuril Fatika yang akan menjelaskan tentang flowcard bubble sort, dan yang terakhir yaitu Mirna Septianingrum yang akan menjelaskan tentang program bubble sort menggunakan Python. Langsung saja saya akan bahas tentang bubble sort. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama yaitu definisi bubble sort, yang kedua langkah kerja bubble sort, yang ketiga contoh kasus bubble sort, yang keempat kelebihan bubble sort, yang kelima kekurangan bubble sort. Yang pertama yaitu definisi bubble sort. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang sorting. Sorting yaitu suatu aktivitas mengurutkan suatu data. Contohnya mengurutkan data dari nilai terkecil ke terbesar atau sebaliknya. Kemudian bubble sort atau metode gelembung adalah metode atau algoritma pengurutan dengan cara melakukan penukaran data dengan data di sebelahnya secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam satu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau data sudah terurut secara benar. Disebut pengurutan gelembung karena masing-masing kunci akan dengan lambat menggelembung ke posisinya yang tepat. Yang kedua yaitu langkah kerja bubble sort. Langkah yang pertama yaitu bandingkan nilai data ke-1 dan data kedua. Kemudian jika data ke-1 lebih besar dari data yang kedua, maka tukar posisinya. Kemudian data yang lebih besar tadi dibandingkan dengan data yang ketiga dan seterusnya sebanyak data. Kemudian lakukan langkah nomor 2 tadi hingga selesai. Yang ketiga yaitu contoh kasus bubble sort. Di sini saya ada array A dengan data 80, 13, 72, dan 5. Data ini belum terurut. Kemudian langkahnya yang pertama yaitu kita bandingkan indeks A apakah lebih besar dengan indeks 2 dengan data 80, apakah lebih besar dengan 13. Jika iya, kita tukar posisinya. Yang tadinya 80 terdapat di indeks 1, kita tukar posisinya ke kanan, yaitu ke indeks 2. Jadi datanya 13, 80. Kemudian kita bandingkan lagi. Indeks 2 apakah lebih besar dengan indeks 3? Dengan data 80, apakah lebih besar dengan 72? Jika iya, kita tukar posisinya lagi. Yang tadinya 80 terdapat di indeks 2, kita geser posisinya ke indeks 3. Kemudian, kita bandingkan lagi. Apakah indeks 3 lebih besar dengan indeks 4? Dengan data 80, apakah lebih besar dengan 5? Jika iya, kita tukar posisinya lagi, lebih ke kanan lagi. Yang tadinya indeks 80, data 80 terdapat di indeks 3, kita pindah ke indeks 4. Data di sini masih teracak, belum terurut. Kemudian kita lakukan langkah kedua. Kita bandingkan juga indeks 1 apakah lebih besar dengan indeks 2. Dengan data 13 apakah lebih besar dengan 72. Jika tidak, datanya tadi atau indeks 1 dan indeks 2 kita tidak tukar posisinya karena 13 lebih kecil dengan dan 72. Kemudian kita bandingkan indeks 2 apakah lebih besar dengan indeks 3 dengan data 72 dan 5. Jika iya, kita tukar posisinya. Yang tadinya indeks 2 atau data 72, kita pindah ke indeks 3. Kemudian kita bandingkan lagi apakah indeks 3 lebih besar dengan indeks 4 dengan data 72 dan 80. Jika tidak, kita tidak tukar posisinya. Di sini juga datanya masih teracak, belum terurut. Jadi kita lakukan lagi langkah yang ketiga. Kita bandingkan indeks 1 dan indeks 2 dengan data 13 apakah lebih besar dengan 5. Jika iya, kita tukar posisinya. Kemudian kita lakukan atau kita bandingkan lagi indeks 2 dengan indeks 3. Jika tidak, kita tidak tukar posisinya. Seterusnya sampai datanya terurut seperti ini. Data ini sudah terurut
dari yang terkecil ke terbesar dengan data 5, kemudian 13, 72, dan 80. Jadi data ini sudah terurut, tidak teracak lagi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelebihan bubble sort. Metode bubble sort merupakan metode yang paling simpel dan mudah dipahami algoritmanya. Kemudian kekurangan bubble sort. Pada saat mengurutkan data yang sangat besar, akan mengalami kelambatan dan kinerja memburuk ketika data yang diolah jika cukup banyak. Melanjutkan video dari Mas Rian Arika, saya Barik Nabi Nuril Fatihah NPM 201111000081 ingin melanjutkan dengan menjelaskan tentang flowchart dari bubble sort. Kita masuk ke flowchart bubble sort. Kita start dari mulai. Di sini menggunakan simbol terminator. Kemudian kita masuk ke preparation atau pemberian harga awal. Di sini kita inputkan beberapa angka. Kemudian masih dengan preparation lagi, for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari angka. Kemudian masih dengan preparation lagi, for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari angka, i plus 1. Kemudian kita masuk ke pernyataan atau perbandingan pernyataan. Di sini ada pernyataan angka i lebih besar dari angka i plus 1. Jika pernyataan bernilai salah, maka akan langsung keluar output print angka i dan selesai. Tapi ketika pernyataan ini bernilai benar, maka akan masuk ke proses. Di sini ada in tampung sama dengan angka i sama dengan angka i plus 1, angka i plus 1 sama dengan tampung, kemudian masuk ke preparation lagi, for in i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, baru output print angka i dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mirna Septianingrum Solihah, NPM 20111111000051. Di sini saya akan menjelaskan tentang program sederhana menggunakan Python mengurutkan angka dengan bubble sort. Langsung saja simak video berikut ini. Di dalam program ini ada 3 proses yang akan kita lakukan. Yang pertama, proses pembacaan data, yang kedua membandingkan data, dan yang ketiga menukar posisi data. Pertama, masukkan datanya terlebih dahulu dalam variabel data Mirna dan ditampung dalam sebuah list. Datanya berupa bilangan bulat yang masih acak, yaitu 20, 7, 9, 4, dan 14. Kemudian kita membuat sebuah fungsi dengan nama MSS Bubble Sort dengan parameter data yang akan kita urutkan, yaitu data Mirna. Lalu kita masuk ke proses yang pertama, yaitu proses pembacaan data. Proses ini dilakukan dari indeks awal sampai indeks terakhir. Jadi kita buat perulangan for x in range length data Mirna atau data yang akan kita urutkan. Selanjutnya, proses pembacaan data Mirna akan dilakukan secara menurun, yaitu dari data kelima, kemudian 4, 3, 2, 1, sampai data ke indeks 0. Jadi kita bisa menuliskan dengan main 1. Dan data dimulai pada indeks kelima, jadi kita tulis juga dengan main 1. Dan karena data ada di indeks 0 sampai 4, berarti kita juga tulis dengan main 1. Kemudian kita masuk proses yang kedua, yaitu membandingkan data. Proses pembandingan data sesuai proses pembacaan data. Maka kita tulis for y in range x. Kemudian kita masuk proses yang ketiga, yaitu proses menukar posisi data. Jika data Mirna pada indeks Y lebih besar dari data Mirna yang ada di depannya atau pada indeks Y plus 1, maka dilakukan proses pertukaran. Selanjutnya, data Mirna pada indeks Y akan menampung data Mirna pada indeks Y plus 1. Dan data Mirna pada indeks Y plus 1 akan menampung data Mirna pada indeks Y.
Setelah itu kita cetak data yang masih acak dengan memanggil variabel yang sudah kita buat tadi, yaitu data Mirna, dan kita eksekusi programnya dengan memanggil fungsi yang sudah kita buat, yaitu MSS bubble sort dengan parameter data Mirna, dan kita cetak data yang sudah diurutkan dengan memanggil variabel data Mirna. Nah, setelah dikiran, programnya akan menampilkan data yang masih acak, yaitu 20, 7, 9, 4, dan 14, dan setelah dilakukan pengurutan, datanya menjadi 4, 7, 9, 14, dan 20. Demikian contoh program sederhana menggunakan bubble sort. Semoga teman-teman bisa dengan mudah memahami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.